dirasakan oleh saudara kami ini. Itulah sebabnya di sini sudah hadir Kepala Sekolah SMA Holy Kids Bersinar, para PKS, rekan guru, dan mewakili siswa, menandakan bahwa kami, keluarga besar Yayasan Sepakata Bersinar SMA Holy Kids, turut berduka cita dengan kepergian orang tua yang kami kasihi. Untuk itu kami juga sudah menyiapkan sedikit acara. Marilah kita bersama-sama ya mengingat Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian kita dari kertas lagu yang sudah dibagikan sama kita, lagu pujian nomor 2. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Ikut dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut dikau. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekali lagi aku ingin ikut dikau. Aku Ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita tahu bahwa penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kepala sekolah. Karena itu marilah kita meninggikan nama Tuhan dengan menaikkan lagu pujian kita nomor 1, Rumahku Ada di Dalam Surga. Dan di akhir pujian ini kami serahkan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan renungan. Rumahku ada di dalam surga, tempat yang suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ada di dalam surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Sana tiada susah di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah selamanya. Tiada susah di rumah Bapakku.
kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa. Itulah Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Tuhan kami. Di rumah duka ini kami memanggil nama-Mu, karena kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman-Mu untuk menghiburkan kami, secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan orang tua yang dikasihi ini. Kami tidak bisa menghibur keluarga ini, tetapi firman Allah kami tahu adalah sumber penghiburan. Itulah sebabnya sekarang waktu yang singkat ini kami mau menikmati firman Allah berbicara kepada kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga waktu kami berdiri pun kami bisa mendengar Allah berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Horas, shalom buat keluarga yang dikasihi Tuhan. Jadi baru sobat masuk sahur. Aku berusia otang doa kepala sekolah dari Miss Minarti. Dan ini adalah PKS dan guru serta mewakili siswa. Maklum hala amang do inang anggodang boy rame dan sesuai dengan situasi sekarang. Pas pula memang sudah libur pada hari Sabtu yang lalu. Jadi dengan rela hati dan sukacita kami ada di tempat ini. Kami sangat bangga Miss Minarti menjadi tim sebagai guru bahasa Indonesia ini tahun kedua boleh bersama di SMA. Dan berita yang disampaikan semalam sungguh-sungguh membuat kami yakin kami perlu datang untuk menguatkan keluarga, khususnya untuk adik kami Miss Minarti. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya membagikan firman Tuhan yang menjadi iman saya juga membagikan bagi kita dalam situasi ini. Saya mengambilnya sudah ada di kertas kita. Kita boleh membacanya bersama 2 ayat saja. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Mari kita membaca bersama-sama dari hati kita. 2, 2, 3 ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi menurut informasi Alkitab dari 2 ayat ini, bahwa hidup manusia hanya seperti rumput atau bunga rumput. Berarti artinya sebentar. Karena setahu saya rumput nggak pernah sampai ulang tahun 30-an bahkan ratusan tahun. Jadi Tuhan sendiri mencatat begitu cuma nasib manusia. Hanya sebentar. Bunganya rumput akan layu, bunganya pun gugurlah. Itu firman Tuhan. Itu informasi yang pertama. Tapi informasi yang kedua yang juga kita tidak boleh tidak mempercayai adalah ayat 23 tadi. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Jadi ada 2 hal. Kalau satu hal tadi ada bunga rumput yang begitu cepat, tetapi sebenarnya ada yang kekal. Itulah Injil. Apakah itu Injil? Alkitab mencatat dari 4 kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil adalah berita Yesus. Yesus yang adalah satu-satunya Allah yang harus disembah. Dan sudah datang dari surga ke dunia sesuai dengan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama. Bukan tiba-tiba dia datang. Selanjutnya, ia mengadakan begitu banyak mukjizat untuk memperkenalkan diri bahwa dialah Tuhan. Karena banyak Tuhan di bumi ini, tetapi Yesus melakukan berbagai mukjizat mau mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Itulah Yesus Kristus yang sudah datang. Dan bukan saja dia memperkenalkan, di akhir dia memperkenalkan tujuannya, yaitu dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk dosa kita. Tapi pasti kita sebagai orang Kristen, orang yang bergereja tahu, Yesus bukan tinggal di kuburan, tetapi pada hari yang ketiga Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan bukan saja dia hanya bangkit, dia menunjukkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang.
dan disaksikan oleh murid dan juga nabi-nabi mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang sekali lagi. Tinggal yang satu ini yang belum terjadi, yaitu Yesus akan datang. Semua yang dikatakan oleh Alkitab bahwa adalah benar dan sudah terjadi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dan juga nikmati firman Tuhan sehubungan dengan orang tua yang kita kasihi ini mendahului kita? Saya memahami bahwa hidup kita sama. Apa yang dicatat Alkitab manusia seperti bunga rumput sekarang ada di depan mata kita. Saya kira informasi dari Miss Minarti masih sangat muda lah Bapak ini. Dan waktu saya lihat jenazah, wah begitu masih sehat, rasanya fresh, masih belum mencapai usia yang seperti yang kita mungkin 80 tahun. Tapi kita menyaksikan firman Tuhan ini genap berarti. Hanya seperti rumput ulang tahunnya, nah seperti itu. Berarti sudah digenapi. Berarti ada satu lagi yang harus digenapi, itulah yang kekal tadi, Injil. Nah jadi saya setiap kali menghadiri kematian karena orang tua saya juga baik yang laki-laki dan perempuan sudah meninggal. Jadi saya tahu bagaimana duka cita dan rasa was-was tidak memiliki orang tua. Dan juga saya tahu bagaimana kekhawatiran jika tidak ada orang tua, di mana tempatnya? Apakah aku akan bertemu dia lagi? Itu yang biasanya lebih menyesakkan hati. Yang kadang-kadang sampai dibuat di status WA, status Facebook karena merindukan papa mama begitu. Karena saya khawatir apakah saya akan bertemu dengan dia lagi di tempat yang kekal. Maka firman Tuhan inilah yang menjawab waktu Bapak meninggal. Kalau dalam waktu kita hidup, kita menemukan Tuhan Yesus. Saya bukan bilang bergereja ya, tapi sudah menemukan Tuhan Yesus, berarti Injil yang kekal itu akan menjadi milik kita. Kalaupun Bapak mendahului, tapi kalau toh ada yang tempat yang kekal, bukankah kita juga akan menuju ke sana? Jadi saya kira kalau Bapak saya sudah pergi, Bapak Miss Minarti juga sudah pergi, bagian kita yang hidup inilah untuk memperjuangkan supaya kita bukan hanya menikmati umur yang seperti bunga rumput tadi, tapi bolehkah kesempatan seperti ini membuat kita merenung dan menambah usaha kita mencari Tuhan sampai kita juga menemukan hidup yang kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Nah mungkin inilah renungan bagi kita. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi penghiburan. Memang udah firman Tuhan ya pastinya akan mati. Memang seperti bunga rumputnya, kalau enggak memang pasti enggak rela kita semudah ini Bapak pergi. Tapi firman Tuhan tuh harus digenapi. Jadi bagi kita yang ditinggalkan, saya kira kita masih punya kesempatan untuk mencari yang kekal. Mungkin firman Tuhan ini hari ini belum begitu masuk, tapi nanti seminggu, 2 minggu ketika tidak ada lagi orang yang kita kasih ini akan terasa. Biar ini menjadi penghiburan. Kalau Bapak sudah memenuhi, menggenapi firman Tuhan, atau giliran kita pasti akan datang. Karena itu mari kita gunakan umur yang tersisa ini untuk mencari hidup yang kekal, kepastian ke surga itu menjadi milik kita, sehingga kematian bukanlah hal yang sangat mengerikan, bukan hal yang sangat mendukakan, walaupun pasti berduka. Ini yang bisa kami bagikan. Biarlah kesempatan kedatangan kami ini kiranya boleh menguatkan firman Tuhan ini, menggantikan nyanyian duka Miss Minarti dan Mama dan seluruh keluarga Anong Anggotangis, Tiki Arian, Manang Bormin, Tarimut Tuamang, Babui Ma, Hatani di Batau, Dade Hatarimang-rimang, Audu Tahena Perluang gimana Bohape dan naik bui be. Jadi bergunalah kepergiannya membuat kita jadi menemukan apa yang diinginkan Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga ini dan menghiburkan dengan cepat, dan firman Tuhan ini kita tidak lupakan selesai acara ini, tapi boleh kita simpan, sengaja kami print kertasnya, kami mohon tidak langsung dibuang, barangkali ada nanti gunanya waktu kita duduk di keluarga boleh merenungkan kembali. Terpujilah Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami menyembah Engkau Tuhan yang kaya dengan firman. Mulai kami lahir sebagai orang Kristen, kami punya firman. Waktu kami menikah juga ada firman. Waktu kami meninggal pun firman Tuhan tetap ada, bahkan sampai kepada penguburan. Membuktikan kami tidak mungkin lalai, tidak mungkin kami tidak mendapat hidup yang kekal, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk semua. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan, penghiburan untuk keluarga yang sedang berduka.
Tuhanlah memelihara hidup mereka semua. Tambahkan juga kesehatan khususnya di masa COVID ini. Pemagaran Tuhan menyertai keluarga ini. Dan kalau ada acara selanjutnya buat di gereja sampai nanti ke bumi Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kami serahkan pada selanjutnya. Terima kasih kepada Miss Lian yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Ya, karena di sini sudah hadir siswa SMA Holy Kids akan menyampaikan kata-kata penghiburan mewakili seluruh siswa dan akan dilanjutkan dengan sealek mewakili guru-guru seluruh guru-guru SMA Holy Kids. Kami persilahkan. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya siswa kelas 11 yang akan lanjut kelas 12 SMA Holy Kids Bersinar Medan. Datang dari Medan mewakili seluruh anak-anak Misminarti Manado untuk datang ke sini ikut serta merasakan kesedihan yang Misminarti rasakan. Mungkin nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, tapi kami di sekolah diajarkan dari firman Tuhan Ibrani 9 ayat 27 bahwa semua manusia akan mati dan setelah itu akan dihakimi. Mungkin opung di luar pergi gitu. Kita bukan memastikan orang yang tua itu meninggal, orang muda pun bisa meninggal. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan gitu. Jadi mungkin kalau kita yang belum dipanggil ini berarti ada maksud Tuhan, dikasih kesempatan untuk kita bisa mencari tahu gitu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Mungkin opung di luar dipanggil Tuhan gitu. Kami juga pasti merasakan kesedihan yang guru kami rasakan. Mungkin semua orang pasti merasakan kesedihan. Kalau saya sendiri secara pribadi mungkin belum sanggup. Mungkin pasti itu dirasakan gitu. Tapi kami berharap supaya Misminarti jangan terlalu dalam kesedihan. Tetap semangat karena kami pasti meskipun opung udah pergi masih banyak orang yang mengasihi Mis. Kami juga keluarga Mis gitu. Tetap semangat dan tetap sukacita. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu dan juga Misminarti. Ya, saya mewakili dari guru-guru khususnya SMA Holy Kids Bersinar Medan hadir bersama di tempat ini turut memang juga merasakan kesedihan daripada Misminarti rekan kerja kami. Ya, kami sangat merasakan duka juga yang dialami oleh Misminarti. Ya, dalam situasi seperti ini, dalam duka saya selalu ingat satu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang bisa menghiburkan kita. Kalau kata-kata manusia itu belum tentunya bisa menyamai apa yang Tuhan sampaikan untuk menghiburkan kita. Itu firman Tuhan yang selalu saya ingat ketika saya mendengar ada berita duka